Evakuasi diantaranya terkendala oleh banyaknya warga yang datang ke lokasi. Tidak sedikit dari pengunjung hanya untuk membuat sebuah konten. Ya, warga yang ramai berdatangan ini juga sebabkan kemacetan, diantaranya di wilayah Gasol. Maria Natasha pagi ini berada di sana. Tasya, seperti apa faktanya? Ya, Adam, Indah, dan juga Good People, memang faktanya ini selain untuk bersimpati, untuk mendonasikan barang-barang logistik serta kebutuhan para korban bencana di Kabupaten Cianjur, tidak sedikit juga masyarakat yang kemudian hanya ingin berselfie saat datang ke lokasi bencana ini. Bisa dilihat di belakang saya, Good People, terdapat tulisan ini bukan wisata bencana. Lalu jika kita geser sedikit, ini juga terdapat tulisan selain media, ini dilarang untuk foto-foto di area ini. Karena memang Good People, tadi saya juga sudah kemudian berbincang dengan warga di sini, bahwa tulisan ini kemudian memang dituliskan oleh para relawan yang sempat mengabdi di posko bantuan di belakang saya ini. Kemudian ini juga kemudian menjadi bentuk suatu kekecewaan lalu juga keprihatinan warga masyarakat serta relawan terhadap perilaku masyarakat yang kemudian kurang etis begitu. Kurang etis bagaimana sih sebenarnya? Nah, bisa saya katakan Good People bahwa terdapat beberapa masyarakat yang kemudian melintasi jalan yang berada di belakang saya ini menggunakan mobil, lalu juga membuka kaca mobil seperti itu, lalu mengeluarkan HP untuk mau foto, untuk memvideo kegiatan dari para korban bencana yang sedang mengungsi di posko di belakang saya ini. Bahkan tidak jarang keluar musik yang kencang dari mobil warga masyarakat yang melintas ataupun mimik-mimik dengan wajah tertawa seperti itu, sehingga tentunya ini juga kemudian menyinggung perasaan dari para warga yang sedang mengungsi di sini. Good People, saat ini saya sedang berada di daerah Gasol, Kecamatan Cugenang, yang mana tulisan-tulisan seperti ini bukan wisata bencana. Seperti ini tidak hanya terdapat di desa ini saja, namun juga berada di desa lainnya. Seperti yang saya ketahui kemarin di desa Sarampat, ini juga warganya mengungkapkan bentuk kekecewaannya kepada masyarakat yang kemudian hanya memanfaatkan situasi ini untuk membuat konten seperti itu. Sebenarnya warga masyarakat juga paham, Good People, jika memang diperlukan kemudian dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur yang sudah ikut membantu memberikan donasi para warga yang terdampak di Kabupaten Cianjur ini. Namun kemudian warga juga bisa membedakan mana yang memang benar-benar ingin berdonasi ataupun warga yang sekedar ingin selfie atau membuat konten saja seperti itu. Good People, ini tentu menjadi concern dan juga keprihatinan tersendiri bagi kita karena seharusnya bencana alam seperti ini tidak dijadikan konten oleh warga masyarakat. Nah, Good People, sebenarnya ini juga sudah menjadi keprihatinan tersendiri bagi BNPB. Bahkan BNPB sendiri sudah memberikan himbauan untuk masyarakat di luar Kabupaten Cianjur seperti itu untuk kemudian tidak datang ke sini jika hanya untuk melihat-lihat saja, lalu jika hanya untuk mengambil video dan mengambil foto. Karena apa? Karena ini ada beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, Good People, lokasi ini merupakan lokasi bencana, bukan lokasi untuk berwisata. Yang mana faktanya hingga hari ini tanah di Kabupaten Cianjur ini masih labil. Kemudian juga sampai saat ini masih sekali sering terjadi gempa-gempa susulan seperti itu dengan kekuatan yang cukup lumayan, sehingga bisa dikatakan sebenarnya lokasi ini masih menjadi lokasi yang berbahaya jika warga luar Kabupaten Cianjur sekadar ingin datang dan juga untuk melihat-lihat seperti itu. Lalu alasan yang kedua ini merupakan alasan bahwa sebenarnya jika warga yang tidak berkepentingan ini datang ke lokasi ini hanya akan menghambat pendistribusian logistik bagi warga yang berada di posko-posko ini. Bisa dilihat Good People, jalan yang di sini ini merupakan jalan desa begitu Good People, yang mana jika terdapat 2 jalur mobil ini saja sudah kesulitan. Jika terdapat banyak kemudian warga yang tidak berkepentingan datang ke sini, maka jalur ini akan menjadi lebih padat, lalu juga akan terjadi kemacetan. Yang mana jika terjadi kemacetan, otomatis ini akan menghambat dan juga menyulitkan komunitas-komunitas, lalu juga mobil-mobil logistik yang benar-benar ingin menyampaikan bantuan kepada warga yang berada di Kabupaten Cianjur ini.
Good People, tentunya ini menjadi sebuah keprihatinan tersendiri untuk kita semua bahwa jangan sampai kita memanfaatkan kondisi ini hanya untuk memenuhi ego konten kita saja seperti itu. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke Indah dan juga Adam. Ya, Maria Natasha dari Gasol, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan berikutnya, sepekan lebih bencana anak-anak korban gempa mulai kembali bersekolah. Siswa diantaranya belajar beralas tikar di bangunan sekolah yang masih hancur. Walau hanya beralas tikar, semangat anak-anak tak surut dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Gedu Rahayu yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Sukabumi dengan Cianjur, Jawa Barat. Terlihat 2 ruang sekolah rusak akibat gempa magnitudo 5,6 yang terjadi di Cianjur 1 pekan lalu. Atap genteng serta plafon rusak dan berlubang. Beruntung saat kejadian, para siswa sudah pulang ke rumah masing-masing. Penggunaan kelas pun dibatasi, hanya yang layak dan aman bisa dipakai bergantian untuk kegiatan belajar mengajar. Yang rusak parah ini adalah ada 2 ruang, ya ruang kelas 6 dengan ruang guru. Itu ruang guru plafonnya itu sampai melengkung seperti itu. Sementara salah seorang siswi korban gempa mengaku masih trauma dengan kejadian tersebut. Dirinya kini tinggal di pengungsian bersama keluarganya. Takut ambruk. Kalau lagi nulis, takut ambruk. Takut ambruk terus. Jadi tadi belajarnya di luar. Pihak sekolah berharap ada perbaikan darurat agar semua ruang kelas bisa segera digunakan. Kekhawatiran dan ketakutan para siswa masih nampak terlihat di area ini, di mana ini merupakan salah satu kampung yang terdampak gempa Cianjur di Sukabumi. Nah, belajar mengajar masih akan terus dilakukan namun dengan pengawasan para orang tua dan guru di SD tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Panji Aprianto melaporkan untuk NET. Ya, tak sedikit pula anak-anak korban gempa yang sama sekali belum bisa kembali bersekolah. Berbagai kegiatan berlangsung untuk anak-anak di pegunungan, termasuk program untuk pulihkan trauma. Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur Senin pukul 1 siang. Hancurkan ribuan rumah, jalan, dan juga fasilitas pendidikan. Hingga Senin malam, korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur mencapai 323. Ribuan korban luka-luka dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 37% korban merupakan anak-anak. Guna memulihkan trauma psikologis yang dialami anak-anak korban gempa, tim relawan berikan pendampingan di tenda pengungsian. Tekanan psikis bagi anak-anak ini cukup luar biasa. Makanya kemudian alhamdulillah ada teman-teman dari relawan yang datang ke posko kami itu melakukan aktivitas trauma healing bagi anak-anak yang mengalami trauma pasca kemarin waktu gempa itu. Program trauma healing akan terus dilakukan bagi para korban bencana gempa, khususnya anak-anak, sehingga bisa sedikit meringankan beban para korban selama berada di posko pengungsian. Mugi Satria melaporkan untuk NET.